Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada hari ini kita akan sharing bersama tentang orang tua hebat melahirkan anak yang hebat. Ibu bapak semuanya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Orang yang paling penting dalam pembentukan karakter anak, sosok yang sangat berpengaruh dalam kepribadian anak. Walaupun tampak terlihat banyak yang diberikan oleh sekolah, tampak begitu hebat para guru anak-anak, tapi yakinlah menurut Allah wa Rasul yang punya pengaruh yang luar biasa pada diri anak itu adalah orang tua. Artinya, kalau dilihat apa yang diberikan orang lain itu tampaknya besar, tentu yang diberikan oleh besarnya keilmuan, membandingkan antara guru dan orang tua. Tetapi sesuatu yang punya pengaruh yang lebih, yang bisa merubah anak-anak menjadi anak dari biasa-biasa saja menjadi anak yang luar biasa. Proses pembelajaran yang dilakukan selain orang tua itu mayoritas didominan oleh sebuah proses kognitif. Apa itu kognitif? Proses keilmuan. Namun proses pembentukan karakter itu dibentuk dengan rasa cinta yang tulus. Adakah yang bisa menggantikan cinta kedua orang tua kepada anaknya? Ada nggak sosok yang bisa menggantikan cinta kasih orang tua kepada anaknya? Sejati seorang guru itu adalah profesor. Orang tua itu tidak berpendidikan, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi apakah profesor, guru bisa menggantikan cinta kasih orang tua yang buta? Bisa? Tidak bisa. Itu yang perlu ibu yakini. Kalau ilmu bisa diberikan oleh guru yang hebat, tapi sebuah karakter itu sejatinya dibentuk oleh orang tua. Pada kajian-kajian tahun-tahun yang lalu, awal tahun, nanti juga akan Guru jelaskan kembali betapa pengaruh genetik terhadap kepribadian anak. Itu luar biasa. Kognitif, kecerdasan IQ itu diturunkan. Diturunkan. Sebagaimana diturunkannya ya bentuk tubuh itu juga
diturunkan. Dan ternyata karakter emosi sosial itu juga diturunkan. Itu sebuah bukti bahwasannya orang tua itu punya daya pengaruh yang luar biasa. Pada kajian sebelumnya juga Bu Nur sampaikan, apakah kemudian Bapak Ibu akan mendaur ulang diri sendiri? Oh, tidak bisa. Kita sudah terlanjur tua. Ya, bisa kita daur ulang anak kita itu, sudah terlanjur dibentuk. Otaknya bersumber dari apa? Hatinya bersumber dari apa? Bisa kita daur ulang? Oh, tidak bisa. Tetapi di dalam Islam itu semua ya, potensi-potensi yang negatif itu bisa diminimalisir. Apa maksudnya? Bisa ditekan, bisa dibuat tidak muncul. Contohnya, nih ya, contohnya. Yang ibu bisa ihsas, yang ibu bisa lihat tubuh kan. Nah, coba rambut orang yang keriting kriwel, ya, bisa lurus gak? Bisa di apa? Dicatok, kepalanya dicatok, ya, kan bisa. Tapi bisa nggak dia menjadi lurus seterusnya? Tidak, nanti balik lagi kriwel, keriting lagi. Artinya bisanya ditekan, tidak bisa dihilangkan. Itu pengaruh orang tua. Baik atau buruk yang sudah melekat hasil diturunkan, itu tidak bisa dihilangkan, bisanya ditekan. Contoh lagi, ibu-ibu lihat dah foto ibu-ibu kenapa bisa begitu hitam kulitnya? Bisa ditekan. Coba kalau nggak pakai skincare lagi, balik nggak warnanya hijau? Balik ya. Begitu juga emosi, ya, emosi, tingkah laku buruk, hal-hal negatif apa saja itu bisa ditekan, Bu. Jadi tidak muncul. Dorongan-dorongan baik itu bisa ditekan, tidak muncul, bisa. Dia didominan oleh apa? Didominan oleh fitrah tauhid. Caranya bagaimana? Taqarrub ilallah, dengan sering-sering bangun tengah malam, qiraatul Quran, sholat tepat waktu, yang sunah-sunah dikerjakan, sedekah 20 ribuan, ajak seluruh tetangga dan kerabat. Nah, itu untuk menekan hal-hal buruk yang ada pada diri kita dan pada diri anak kita. Menekan loh ya, tidak menghilangkan. Kalau begitu terus menerus, harusnya bertaqarrub ilallah itu terus menerus. Nah, orang yang mampu terus menerus pada makom terus menerus, itulah karakter hebat, anak hebat. Nah, kita ingin lahirkan karakter anak hebat yang istiqomah dalam kehebatannya. Karakternya seperti apa? Yang pertama, dia mampu mencintai Allah di atas segalanya. Rasa cinta kepada Allah itu dia terukur, ya, bukan terucap saja, tapi terukur dengan setiap kesehariannya. Saya nggak tahu hari ini jadi nggak bagi rapat Ustazah Nunung. Jadi ya, nah Bapak Ibu bisa lihat, itu kami ukur setiap hari, diukur. Apakah dia mengutamakan ibadahnya dan mainnya? Mana yang lebih dia utamakan? Ibadahnya apa bermainnya? Apakah dia mengutamakan qiraatul Qur'annya atau mengantuknya? Apakah dia mengutamakan lelahnya atau untuk terus mengikuti sholat tahajudnya secara khusyuk? Nah, itu terukur setiap hari dilihat. Ya, kecenderungan anak itu setiap hari kami pantau, terpantaukan di sini. Nah,
Yang kedua adalah mencintai kebenaran. Itu pun terukur dalam kesehariannya, anak itu cenderung melakukan kebaikan, apa cenderung melakukan keburukan. Dalam satu hari itu, dia senang melakukan kebenaran, apa cenderung melakukan keburukan. Nah, Bapak Ibu kan bisa ukur, punya anak macam-macam. Ada anak yang memang cenderung melakukan kebaikan, ya. Ada anak yang cenderung bikin masalah gitu, dikit-dikit bikin masalah, dikit-dikit bikin masalah gitu ya. Nah, itu pun terukur di sini. Yang ketiga adalah berani menyampaikan kebenaran. Anak-anak sudah disampaikan mana yang hak, mana yang batil. Setiap hari disuruh melihat aktivitas yang ada di pondok, mana yang sesuai dengan hukum Allah, mana yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Apa yang dia lakukan itu sesuai tidak dengan hukum Allah. Apa yang temannya lakukan sesuai apa tidak dengan hukum Allah. Kalau tidak sesuai dengan hukum Allah, apa yang harus dilakukan? Diam saja, acuh tak acuh. Itu pun setiap hari dipantau. Apakah melihat kezoliman? Apakah melihat ada yang cenderung untuk berbuat maksiat? Nah, itu diasah, amar ma'rufnya diasah. Bagaimana hari itu amar ma'ruf nahi mungkarnya, dia berjalan apa tidak? Itu terukur semua. Nah, untuk melahirkan anak yang hebat, tentu harus menjadi orang tua yang hebat dulu. Kegambarkan tadi Bu bawa ke posyandu. Berat badannya kita pantau sebulan sekali berat badannya, tinggi badannya, sehingga kita tahu tuh nanti dia kena nggak titik garis merah itu. Kalau dia kena garis merah, berarti anak kita ada masalah dari sisi sisi kesehatan, ya enggak? Nah, begitu juga di Bait Quran. Setiap hari anak itu dipantau. Ya. Nah, untuk memantau anak itu setiap hari, mencintai Allah di atas segalanya. Hanya orang yang mencintai Allah di atas segalanya lah yang mampu menilai orang itu mencintai Allah di atas segalanya apa enggak. Ya enggak? Lah bagaimana orang yang tidak mencintai Allah mau mengukur orang itu mencintai Allah apa enggak? Karena standar baik menurut orang yang mencintai Allah dengan orang yang tidak mencintai Allah itu berbeda. Mungkin orang yang tidak mencintai Allah tidak berharap ridho Allah, tidak berharap keberkahan Allah. Hal yang maksiat itu adalah hal yang baik. Tapi buat orang yang mencintai Allah di atas segalanya, jelas kebaikan-kebaikan itu standar ukurnya adalah ridho Allah. Keburukan itu adalah murka Allah. Makanya untuk bisa melahirkan anak yang mencintai Allah di atas segalanya, itu hanyalah orang tua yang mempunyai karakter mencintai Allah di atas segalanya. Misalnya begini, ibu punya rasa sayang kepada anak, tapi terkadang rasa sayang kita kepada anak itu mengalahkan rasa sayangnya Allah kepada anak kita. Coba ulangi ya. Kadang rasa sayang kita kepada anak kita itu mengalahkan rasa sayangnya Allah kepada anak kita. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya, kesian bener ya anak jam 3 tuh udah dibangunin, apa nggak ngantuk ya, gitu ya. Itu sayang orang tua. Nanti hari Selasa dibilang kamu ngantuk ya, bangun 2:30. Artinya ketika ibu terucap begitu, ibu sayang kepada anak. Tapi salah. Ibu kira kasih sayang Allah itu di bawah kasih sayang ibu. Tidak, kasih sayang Allah itu di atas kasih sayang. Maksudnya apa? Allah sudah kasih.
kata Allah, ya, yang umat yang terbaik itu bangun di sepertiga malam. Itu yang terbaik. Allah menunjukkan kasih sayang kepada makhluknya. Kalau kamu ingin mencapai kemuliaan dunia dan akhirat, bangunlah di waktu itu. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, lakukanlah sholat duha. Kadang orang tua, capek sekali ya, sholat duhanya lama betul gitu. Itu kita kira kasih sayang kita itu melampaui kasih sayangnya Allah. Enggak. Terus kita bilang gini, anak itu capek betul, menghafal Quran dia capek, menghafal Quran dia lelah. Kita kira kita sayang sama dia dengan cara seperti itu. Kita melupakan kasih sayang Allah itu melebihi dari kasih sayang kita. Nah, itu bentuk kasih sayang dari orang yang dipertanyakan mencintai Allah di atas segalanya. Misalnya lagi, ibu-ibu, saya bilang, ajarkan anak-anak itu kejujuran, ajarkan anak-anak itu kepatuhan, ajarkan anak-anak itu untuk punya tanggung jawab, ya kan? Tapi karena rasa kasih sayang, rasa cinta ibu-ibu, ibu ajarkan dia kebohongan. Ini ada nasi uduk, disimpan aja. Nanti kalau dilihat Bu Nurul, kita didenda nasi uduk 150. Ibu sudah mengajarkan apa? Tidak mencintai Allah di atas. Ibu mencintai anak di atas segalanya. Ibu melupakan, ibu telah mengajarkan sebuah kebohongan. Bu, anak-anak itu satu kali kita ajarkan kebohongan, dia akan ingat terus, akan dia tagih terus ibu untuk berbohong, dan akhirnya bersama-sama untuk melakukan kebohongan. Dan bersama-sama untuk melakukan kebohongan. Nah, itu penting untuk mencintai Allah di atas segalanya. Misalnya, ibu jangan sampai anaknya sakit ya. Misalnya ada anak sakit pulang ke rumah gitu. Bu, bosen nih, badanku panas. Boleh nggak aku pinjam HP-nya? Aku main game sebentar aja. Tapi kan kita sudah janji. Kita udah janji sama Bu Nurul, kita janji sama pondok. Sebentar aja Bu, sebentar aja. Ya ibu jangan bilang-bilang. Kalau bilang ya dimarah, kalau ibu nggak bilang nggak dimarah. Ibu kasihkan HP itu. Berarti apa itu? Ibu mengajarkan apa? Mengajarkan sebuah kebohongan kepada anak, dan dia ingat terus itu. Dan dia akan menjadi karakter apa? Untuk berbohong. Dia menjadi karakter untuk berbohong. Itu mencintai anak. Kita memang mencintai anak kita. Tapi rasa cinta kita kepada anak kita itu, rasa cinta kita kepada anak kita itu tidak di atas cinta kita kepada Allah. Nih, kita harus mengalahkan. Kadang kita mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan sayang, tapi sebetulnya itu adalah membuat anak kita masuk ke dalam jurang. Misal, ibu anaknya tidur nih, subuh, gak usah tahajud dah, subuh. Ibu bangunin dia nggak bangun. Ibu bangunin lagi, dia nggak bangun. Ibu kasihan nggak? Kasihan. Iya Kak, kalau kasihan kan berarti cinta kita tidak di atas segalanya. Cinta kita itu nggak di atas segalanya. Makanya Bu, ya, kalau ada anak-anak yang sakit, sekarang kan memang musim sakit ya Bu. Sakit itu yang pertama penyebabnya adalah fisik, merambat kepada mental. Ada juga kebalikannya, sakit itu awalnya mental, larinya ke fisik. Bisa jadi anak itu awalnya memang sakit fisik, tapi karena mentalnya nggak kuat, jadi yang sakit jadi dua.
fisik sama mental. Awalnya dia memang sakit mental, tapi terlalu drop mentalnya, jadi sakit fisik. Makanya di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran ini, kalau sakit apa saja, ya sakit apa saja. Kalau yang putri di lantai 3 dia tidur. Kalau dia sakit, maka di jam 3 itu semua yang sehat dan sakit turun semua di lantai 1. Untuk apa? Sholat tahajud. Yang sakit bawa bantalnya, bawa selimutnya. Yang bisa duduk, yang bisa berdiri, yang bisa tiduran. Sholat. Coba, kalau dia sakit, ditinggalkan sendirian, tambah sakit nggak mentalnya? Tambah sakit. Yang ada awalnya sakit fisik menjadi sakit mental. Kepikir apa? Aku mau pulang, katanya kan? Aku mau pulang aja. Atau kebetahan sakit karena tidak belajar, muncul mental malasnya. Ya. Alhasil apa, Bu? Sebelum saya berlakukan itu, anak-anak sakit 12 orang. Setelah saya berlakukan itu, sehat semua. Yang sakit pun tidak mau sakit. Jadi ada mental. Nah, nanti takut ada jiwa-jiwa orang tua yang lemah. Bu, aku kan sakit di pondok ini. Masa aku sakit diboyong ke bawah, diboyong lagi ke atas, diboyong, ya Allah, tega banget ya pondok itu. Nah, anaknya mentalnya lemah, emaknya mental lemah. Jadi orang tua harus punya mental yang kuat, mencintai Allah di atas segalanya. Kita titipkan anak kita itu sama Allah. Ya Allah, ini sakit, semoga dengan tahajud bisa sembuh, dengan tahajud bisa sehat. Habis tahajud, orang belajar, tidurin aja di samping. Iya kan? Lah di atas juga begitu, dia begini. Kesian amat, mending di samping. Ya dapatlah sedikit-sedikit, ya enggak? Temennya juga ngelihat dia, ada enggak makannya, ada enggak minumnya, ya. Dia jadinya, wah banyak banget orang sudah belajar, atau enggak keberisikan dia, ya enggak? Dengan adanya dia keberisikan, dia pengen apa? Mending sehat aja dah, daripada sakit, gitu. Ya. Nah. Jadi yang penting itu mental. Mental itu dari apa? Awalnya adalah kekuatan kita, kebesaran jiwa kita untuk meraih ridho Allah. Kalau anak-anak, kalau tiduran begini nggak dapat pahala Allah, walaupun nggak dapat pelajaran, ya dapat ridho Allah kan gitu. Bisa tahajud, bisa apa. Nah itu mencintai Allah di atas segalanya. Bagi seorang ibu yang ingin anaknya menjadi orang hebat, harus tuntas di sini. Harus betul-betul. Kata orang tegelan. Bisa tegelan, bisa tega itu, ibu ukurannya apa? Anak saya itu dapat surganya Allah, apa dapat dosanya Allah? Dapat pahalanya Allah, apa dapat dosa? Kalau dapat pahala, kita ridho, kita ikhlas, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita lihat dia dalam kondisi berdosa, maka kita tidak terima. Itu ukurannya mencintai Allah di atas segalanya. Jangan nanti keluh kesah, anak keluh kesah sedikit, ibunya gitu. Ya. Nah, dari mencintai Allah di atas segalanya muncul
Anak-anak yang mempunyai mental yang berbingkai ridho Allah, ingin mencapai ridho Allah, dari orang-orang tua yang ingin mencapai ridho Allah, maka nanti anak-anaknya itu akan diarahkan kepada hal yang baik-baik. Walaupun anaknya ingin berkelok ke kiri, langsung bersabar. Yang namanya berjuang untuk mendapatkan surga Allah itu tidaklah gampang. Ketika ibu mampu mengarahkan dan berkata seperti itu, lisan ibu memang yang berucap, tapi saat itu tangan Allah lah yang menggenggam hati anak kita. Allah lah yang membimbing anak kita. Kuncinya tadi apa? Di pertama. Terus yang ketiga, sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu. Terlibatlah dalam majelis ilmu. Karena ibu banyak yang ditemu, bapak banyak yang ditemu, banyak permasalahan di hidup. Perlu berkumpul dengan orang-orang yang solih dan solihah. Bapak ibu sekalian, kalau kita berkumpul dengan orang solih dan solihah, marahnya pun berkah. Dalam marah orang soleh dan solihah itu ada doa di sana. Maksudnya ada doa gimana? Kalau orang soleh dan solihah marah, berarti dia pengennya kita tuh apa? Lakuin ini, jangan lakuin itu. Tapi itu dalam ilmu nahu mahzuf semua, tidak terucap, tertutup dia. Segala sesuatu yang mahzuf dalam ilmu nahu dan balaghah, ya, itu menjadi khosoh, ya, menjadi hal yang spesial, hal yang khusus. Dan dalam ilmu tasawuf, doa yang tidak diketahui oleh orang yang dituju itu kok kabul. Makanya marah orang yang solih dan solihah itu adalah berkah, penuh doa. Makanya berkumpul dengan orang-orang yang solih dan solihah. Di mana mereka berkumpul? Nggak di warung, Bu. Nggak di kedai, nggak di pasar. Ada, tapi susah nandainnya, ya nggak? Tujuannya beda-beda. Di mana? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu, orang-orang solih, solihah berkumpul, saling menasehati. Nah, kalau kita dinasehati, jangan baper. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan putus-putus untuk menasehati. Itu, ya. Terus kalau kita di majelis ilmu saling menasihati, sudah terjadi interaksi dakwah di sana. Ibu jadi pendengar aja, itu sudah terjadi upaya untuk menyampaikan dakwah Islam. Nggak mungkin saya akan ceramah kalau nggak ada ibu-ibu semua. Orang gila, saya dibilang. Ya kan? Tukang obat aja ada pendengar. Iya. Nah, ketika interaksi dakwah terjadi, maka tidak satu pun permasalahan kita hidup di dunia ini yang ditinggalkan oleh Allah, kecuali dalam pertolongan Allah. Senang nggak ibu kalau seluruh masalah hidup ibu itu diselesaikan oleh Allah? Senang nggak? Sering-sering hadir di majelis ilmu. Minimal jadi pendengar. Kalau belum bisa ngajak orang. Kalau sudah bisa ngajak orang itu lebih baik. Minimal jadi pendengar. Ibu camkan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita di muka bumi ini tanpa bantuan Allah. Tidak akan pernah kita meraih sebuah kebahagiaan kalau tidak dengan bantuan Allah. Maka ada amalan. Tidak satu pun permasalahan hidup kita yang tidak ditolong oleh Allah kalau kita berdakwah. Makanya jangan tinggalkan dakwah.
Minimal jadi pendengar, upayakan bisa mengajak. Mengajak itu nggak mesti duduk kayak Bu Nurul begini. Share aja, ada aktivitas dakwah kita share, kita ajak tetangga, yuk hadir juga di sana, ayo ikut di sana, ayo mau nggak mau kita ajak, mau nggak mau kita ajak. Caranya kalau dia belum pergi, kita dapat besek, kita kasih, bagi 2 beseknya. Dia nggak pergi lagi, beseknya bagi 2 lagi. Nggak pergi lagi, kita bagi 2 lagi. Biasanya ibu-ibu muda itu seneng kalau dapat besek. Saya juga pernah jadi ibu muda dulu. Iya, pengharap besek. Oh, di sana itu ada besek katanya. Iya Bu, kalau taklim ada beseknya di situ. Oh iya, nggak apa-apa nih ya, awalnya untuk dapat besek nasi yang itu, ya kan? Awalan nggak apa-apa, lama-lama jadi senang. Makom tertinggi tadi motivasinya, kita ingin ditolong oleh Allah. Kalau mau ditolong oleh Allah, sering-sering hadir dalam majelis ilmu. Nah, jangan lupa setiap Selasa datanglah ke majelis ilmu yang ada di Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Kirim makanan. Kalau makanan bisa dibeli di Bekimat. Tapi kalau doa tidak bisa orang Bekimat kasih sekabul doa ibu. Walaupun Bu Nurul dan Ustaz. Maka datang di Selasa itu. Datang di Selasa itu. Peluk anak. Dekat. Elus-elus dadanya, elus-elus. Jangan, enggak perlu ibu. Makanya kata saya, enggak usah bawa makanan di sini. Jadi maksiat aja. Ibu jadi beban kalau bawa makanan, enggak bawain anak orang lain. Ya kan? Mending ibu beli di Bekimat kasih anak ibu. Enggak usah repot-repot mau bawa apa. Usah. Ibu fokus datang ke sini, ibu sholat duha dulu. Kumpulin segala rasa, doa, harap. Datang ketemu anak dipeluk anak itu, dicium. Rabbana alimnal hikmah, ya Allah, bimbinglah kami dengan hikmah. Itu doa Rasul buat Ibnu Abbas, dipeluk. Makanya Ibnu Abbas tuh jadi mufassir, ulama besar. Rabbana alimnal hikmah, Rabbana faqihna fid din wa alimna ta'wil. Jadikan anakku, aku orang yang faqih fid din. Ay, susah betul lah doa itu, peluk anakku, ya Allah nak, moga kau jadi ulama besar. Moga kau jadi ulama besar. Moga kau jadi ulama besar. Peluk anak itu, dicium. Siapa lagi nih yang mau dicontohin, badannya kecil? Apa tuh? Mau enggak anak kecil itu yang itu mau dia sama orang? Sini nak. Saleha. Kan udah kenal sama Bu Nurul ya. Sini. Adiknya si Zakir ya. Siapa namanya? Sama Umi, boleh sama Umi. Oh ini udah Desti Bu Nurul ini ya. Ustazah Mahira. Oh, ini Desti. Tahu Bu Nurul. Ini dia kalau biasa-biasa tak mau sama Bu Nurul, kalau tampil mau dia nih. Namanya Mahira. Anak ini dipeluk. Kalau dipeluk itu kan gini. Itu kan ada rasa sayang yang full. Nggak mungkin Bu Nurul peluk anak ibu sampai satu begini. LGBT pula kata orang. Sudah itu Bunyai itu udah tua LGBT. Belum Mahira? Belum. Nah, ntar dulu didoakan. Nah gini, dipeluk, didoakan. Moga adik jadi ulama besar. Cepatlah besar, cepat pandai,
bantu ibu berdakwah, kuat badannya, kuat ilmunya, terus di sini dicium, ditepuk-tepuk. Anak-anak, gitu, jangan begini. Nih, saya rasem, simpan ya. Saudara saya rasem, nggak bawa ke surga lagi. Oh, mending beliin apa gitu air aqua, air Dede Water 3.000. Rukiah gitu ya. Nah, makasih ya, Saleha ya. Nah, ya. Tuh lagi situ. Situ dikumpulkan rasa sayang, dikumpulkan rasa apa, dipeluk anak itu, dipeluk. Dipeluk anak itu, nggak usah ditanya dia makan apa kamu di sini. Makan di sini Bu, ya daging, ayam, telur. Nggak usah ibu tanya-tanya, nggak usah. Kenyang anak ibu makan di sini. Ilmu banyak dia dapat. Dari kata Ustadz, dari apa? Dari habis tahajud sampai mau tidur lagi itu dia dapat ilmu banyak sekali. Tapi dia dapat doa secara langsung setiap Selasa dan 1 bulan sekali. Perlu dikuatkan jiwanya, didoakan, dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hajatmu nak kabul. Semoga hajatmu nak kabul dunia akhirat. Dimudahkan oleh Allah, dilancarkan. Itu dielus-elus badan. Dan itu Bu akan terngiang-ngiang terus. Itu akan terngiang-ngiang terus, akan membekas. Sulit bagi anak ibu untuk melakukan keburukan kalau ibu begitu ke anak. Sulit dia akan melakukan keburukan. Kalau kerjaan ibu datang, kamu ngapalin berapa? Itu kok dengan berapa? Itu kancingnya kemana bajunya? Kan baru diganti kancing bajunya. Katanya gini, cepetan apa? Kalau matinya cepetan apa nih kuenya dikasih ke sini sudah tuh mak pulang so. Mau ibu punya anak yang begitu? Cepetan gitu. Atau enggak? Emang nggak usah datang dah mak ke sini mak. Kirim aja ke Pekiman apa ke Bu Anis uangnya, ntar aku tinggal ambil aja. Gitu. Karena bagi dia kehadiran ibu sama ayahnya itu cuma kayak kurir pengantar makanan aja. Mending kurir nggak marah ya. Kurir tidak marah. Kalau orang tua datang marah. Sama. Doakan aja. Peluk, cium. Yakinlah Bu, Bapak. Apa yang Bapak lakukan itu lebih besar dari apa yang saya lakukan beserta tim di sini. Saya selalu doakan, kami selalu mendoakan anak Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, jadikanlah anakku ulama besar. Demikian juga seluruh santri baik Quran. Ya Allah, satukanlah kami sekeluarga dalam surga Firdausmu. Begitu juga keluarga besar baik Quran, ya Allah. Doa yang kami panjatkan kepada santri itu lebih kabul doa Bapak Ibu sekalian. Munajat Bapak Ibu sekalian di tengah malam. Bisakah doa kiai sama bu nyainya sampai? Bisa, tapi lebih bisa lagi, lebih cepat lagi sampainya. Dan satu-satu, saya kan satu doa untuk ibu kan langsung sebut namanya. Kalau saya sebut nama santri saya semuanya, keburu Ustaz Adit, kapan saya makan pagi? Saya udah mau ceramah, belum selesai, baru santri putri saya sebutkan namanya, nggak mungkin. Ya, halo ibu sekalian, sebutkan namanya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang punya karakter hebat.
mencintai Allah di atas segalanya. Dia titipkan anaknya sama Allah, dia percaya kepada Allah, lebih percaya kepada Allah daripada sama Bu Nurul, sama Ustaz Habib, sama Bu Nurul. Lebih percaya sama Allah. Doakan anak itu, doa. Titipkan ke Allah. Lakukan amalan khususan buat anak kita. Ini amalan khususan untuk anak saya si Anu, dia sedang begini. Saya sedekah khususan untuk anak saya si Anu. Saya puasa, saya duha khususan buat anak saya si Anu. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang punya karakter hebat. Kehebatan seorang tidak bisa diukur dengan uang. Kehebatan seseorang tidak bisa diukur dengan harta. Kehebatan orang tua tidak bisa diukur dengan keilmuan. Diukur dengan apa? Diukur dengan kedekatannya kepada Allah. Oh, saya mah orang bodoh, nggak mungkin anak saya. Kalau ibu sudah bodoh, ibu nggak dekat juga sama Allah, sulit anak itu bisa jadi. Lama-lama orang sudah Nahwadi jilid misalnya sudah 3, dia masih jilid 1, nggak apa-apa. Akhirnya dia mahir jilid 1. Sehingga Pak, dia nggak mungkin ngajar itu langsung jilid 3, ya nggak? Coba saya nanya ibu, kalau baca buku berseri, seri 12, bacanya langsung 12. Itu nggak mungkin kan? Seri 1 dulu. Nah, jadi begitu ya. Sekali lagi, yang pertama punya keyakinan bahwasannya doa kita orang tua lebih mustajabah. Ikhtiar kita orang tua itu lebih efektif dari siapa. Pengaruh pendidikan orang tua itu ke anak bukan pada harta, bukan pada keilmuan, tapi pada kedekatan kepada Allah. Dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, bapak-bapak akan mengoptimalkan diri, membantu anak yang sedang berjuang di pondok ini, berupaya sekuat tenaga, tidak hanya mencari harta dan uang untuk SPP juga jelas, tapi juga kirim kemudahan-kemudahan untuk anak. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Nurul sampaikan. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah dalam perjuangan melahirkan 1 juta ulama besar, dan kita istiqomah dalam perjuangan ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.